Tahukah saudara bahwa tidak ada free will bagi mereka yang mau diselamatkan? Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas satu video dari Ibu Deborah Kristanto yang saya juga dapat permintaan dari teman-teman sekalian. Bahkan saya dikirimkan dari seorang teman yang mungkin merasa ini ada kekeliruan yang disampaikan oleh Ibu Deborah Kristanto. Maka setelah saya melihatnya dan saya menonton videonya, saya menemukan memang ada beberapa yang janggal dan keliru dalam penjelasannya. Khususnya dia bikin video tentang orang yang sudah diselamatkan tidak punya free will. Sekali lagi, orang yang diselamatkan tidak punya free will. Apakah benar demikian? Mari kita koreksi bersama-sama. Ini videonya. Tahukah saudara bahwa tidak ada free will bagi mereka yang mau diselamatkan? Ada beberapa orang tua yang menemui saya dan menceritakan tentang anak-anaknya yang berusia remaja. Dan kebanyakan dari mereka memiliki problem yang sama, yaitu pada waktu anak-anak mereka melakukan kesalahan atau bahkan berbuat dosa, pada waktu orang tua mereka menasihati mereka supaya mereka bertobat, apakah jawaban mereka? Mereka akan menjawab, bukankah Tuhan memberikan kita free will? Jadi kenapa mama dan papa melarang kami untuk tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B? Kita ini memiliki kehendak bebas. Sampai saya sempat berpikir apakah di sekolah mereka diajarkan hal yang demikian? Karena hampir mereka semuanya punya cara berpikir yang sama, yaitu mereka punya kehendak bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mau dan mereka tetap diselamatkan. Suatu saat ada beberapa anak remaja yang mampir di rumah saya karena waktu itu di luar musim dingin. Dan saya mempersilahkan mereka untuk masuk dan kita sharing firman Tuhan. Sampai pada akhirnya saya menyampaikan tentang pentingnya hidup di dalam pertobatan. Dan mereka menjawab, bukankah kita punya free will? Jadi kenapa kita tidak boleh berbuat dosa? Kenapa apa yang kami lakukan harus dibatasi? Terus saya tanya kepada mereka, apakah kalian ingin diselamatkan? Ya, kami mau diselamatkan dan kami percaya kami diselamatkan di dalam Yesus. Dan mereka berpikir mereka akan tetap diselamatkan oleh Yesus dan mereka tidak pernah kehilangan free will mereka. Lalu saya sampaikan kepada mereka, free will itu contohnya adalah seperti ini. Pada waktu tadi sebelum kalian masuk ke rumah saya, kalian punya kehendak bebas. Mau masuk ke rumah saya atau memilih masuk di rumah tetangga, atau kalian memutuskan tetap berada di luar dan kedinginan. Kalian punya free will untuk memutuskan apa yang kalian mau. Tetapi begitu kalian memutuskan untuk masuk ke rumah saya, pada waktu saya membuka pintu dan mempersilahkan kalian masuk, itu yang namanya anugerah, bahwa saya mengizinkan kalian masuk ke rumah saya. Tetapi pada waktu kalian masuk ke rumah saya, kalian harus tunduk kepada peraturan yang saya buat di rumah saya. Kalian tidak bisa seenaknya tiba-tiba membuka kulkas dan mengambil makanan. Kalian tidak bisa tiba-tiba masuk kamar dan tidur di kamar saya. Kalian juga tidak bisa seenaknya membawa pacar kalian ke rumah saya. Bahkan kalian tidak bisa menginap seenaknya di rumah saya tanpa seizin saya. Selama kalian di rumah saya, tidak ada free will. Kalian harus tunduk kepada peraturan yang saya buat di rumah saya. Pilihan kalian hanya dua. Tetap stay di rumah saya, tetapi tunduk pada peraturan yang saya buat. Atau keluar dari rumah saya. Karena ini rumah saya juga berhak mengusir kalian keluar pada waktu kalian tidak tunduk pada aturan yang saya buat. Demikian juga dengan keselamatan. Sebelum kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian punya free will untuk memilih kepada siapa kalian menjadi hamba. Memilih Yesus supaya diselamatkan atau memilih dosa. Kalian punya hak untuk memilih. Tetapi pada waktu kalian memutuskan menerima keselamatan dari Yesus, itu yang namanya kalian masuk menjadi warga kerajaan Allah. Begitu kalian masuk sebagai warga kerajaan Allah, kalian harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh firman Allah.
Kalian tidak bisa berkata, saya memilih Yesus supaya saya diselamatkan. Tetapi saya tetap memakai free will saya. Terserah saya dong, saya berhak berbuat dosa. Saya berhak punya pacar sesama jenis. Saya berhak melakukan apa saja. Kalian hanya bisa diselamatkan pada waktu kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Yesus Tuhan artinya meletakkan kehendak bebas kita di bawah kehendak Yesus. Selama kalian masih mempertahankan hak pilih, hak bebas saudara, maka sebenarnya yang menjadi Tuhan atas hidupmu bukan Tuhan, tetapi diri sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa kesalahan yang pertama di sini saya melihat bisa dalam sebuah kejadian ada seorang anak yang sedang dinasehati orang tuanya. Oleh karena dia nakal mau dinasehati, kemudian tiba-tiba anaknya berdiri dan berkata, "Free will, saya kan punya free will, kenapa tidak bisa?" dan lain-lain. Nah, maka ada dua cerita yang dia sampaikan dan dua-duanya orang ini seperti maju dan berkata mengenai kita kan punya free will, kita kan punya kehendak bebas. Nah, jadi si anak mau bebas berbuat sesuatu dan protes. Bukankah kita punya free will, kita ada free will, jadi bebas dong bikin dosa, ya, bebas bikin dosa atau berbuat salah. Jadi bebas karena ada free will, ya. Makna free will itu digunakan si anak untuk melakukan hal yang salah atau dosa oleh karena free will itu tadi. Jadi si anak itu menggunakan free will untuk melakukan dosa, jadi makna free will menjadi salah. Nah, karena kehendak bebas membuat orang bebas mungkin berbuat dosa. Nah, ini sebuah ilustrasi yang dipaksakan. Artinya tidak jelas mau berbicara mengenai keselamatan atau berbicara mengenai free will. Ini tidak jelas. Free will dalam konteks untuk menjalani kehidupan hari-hari atau free will dalam konteks kita meresponi Allah dalam kehidupan kita. Ini hal yang berbeda, dan ilustrasi itu tadi seperti maksa banget harus seperti itu sehingga Ibu Deborah ini menjelaskan tentang free will. Tapi saya mau bilang itu tidak nyambung dan tidak bisa menjelaskan free will secara lengkap. Nah, kalau kita mau belajar sedikit mengenai free will, kita mundur sedikit supaya kita paham, teman-teman sekalian juga yang mendengarkan, apa itu free will dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Singkatnya, bahwa kita berangkat dari sebuah kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Apa kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah? Tuhan berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Allah menciptakan kita tanpa salah, tanpa dosa. Namun akhirnya mungkin kita jatuh. Manusia pertama jatuh di dalam dosa. Gambar serupa dengan Allah itu adalah mencakup hikmat, mencakup pikiran, emosi, dan daya cipta. Itulah sebabnya manusia banyak menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Bedanya, manusia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Menjadi barang yang ada diciptakan menjadi sesuatu yang baru yang bermanfaat. Tetapi Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi daya untuk menciptakan itu kita punya sama dengan Allah. Hikmat, kita juga punya hikmat. Emosi, kita juga emosi. Kemampuan untuk memilih, itu juga Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah, jadi untuk itu free will, itu bukan hal yang salah. Itu bukan hal yang tidak baik. Bahkan manusia diberikan Tuhan kecerdasan untuk memberikan semua nama-nama, semua tumbuhan, dan lain-lain. Itu butuh kekuatan, butuh hikmat yang luar biasa. Dan itu Tuhan beri kemampuan itu kepada manusia. Nah, sampai di situ saya harap teman-teman semua bisa mengerti. Kemudian, karena manusia tidak diciptakan Allah seperti robot, Tuhan memberi kehendak bebas dan mengaturnya dalam hukum. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot, jadi Tuhan membuat hukum di dalam kehendak bebas manusia itu. Manusia bebas boleh makan pohon sampai manusia bebas untuk makan buah yang ada di Taman Eden.
kecuali, ingat kata Tuhan, ada perintah, semua pohon boleh kecuali tidak yang di tengah-tengah. Semua bebas boleh dimakan, tetapi tidak yang di tengah-tengah. Manusia punya kehendak bebas, tetapi Tuhan memberikan hukum atau ketetapan supaya kehendak bebas itu tidak blunder kepada mereka sendiri. Sampai di sini, apakah kehendak bebas itu adalah salah? No, tidak sama sekali. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kehendak bebas dan mengaturnya dalam hukum yang Allah beri di Taman Eden. Artinya kebebasan yang Allah beri ya sejak dulu bukan sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang diatur. Dan kalau kebebasan itu sebebas-bebasnya, maka mereka jatuh dalam dosa. Terbukti bahwa mereka coba mau bebas sebebas-bebasnya, mereka melanggar peraturan Allah. Mulai dari situ kejatuhan manusia di dalam dosa. Ingat ilustrasi yang disampaikan oleh ibu itu tadi, si anak ingin berbuat dosa dan berkata free will. Tetapi kalau kita tarik undur dari kejadian, hal ini tidak betul. Kenapa? Sejak dalam kejadian, kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang tanpa dosa. Kita orang yang tanpa dosa dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Tetapi ilustrasi dari ibu itu tadi adalah orang mau berbuat dosa dan mengatakan free will. Ini tentu hal yang berbeda. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pahami bahwa Allah mengatur kehendak bebas kita. Bukan berarti kehendak bebas itu sebebas-bebasnya. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang diatur, bukan kebebasan yang semau-maunya. Mungkin hari ini libur. Hari ini adalah hari libur. Jadi teman-teman bebas untuk kemanapun. Pada saat teman-teman mungkin dari Jakarta ingin pergi ke Ancol, teman-teman lagi libur dan tidak bekerja, tidak belajar, dan tidak melakukan aktivitas karena sedang libur. Apakah artinya dalam perjalanan dari rumah teman-teman ke Ancol, teman-teman boleh tidak pakai safety belt pada saat berkendara? Apakah teman-teman pada saat teman-teman mau pergi ke Ancol, teman-teman boleh tidak pakai SIM dan tidak pakai helm? Kemudian ketika teman-teman ditangkap dan teman-teman berkata, "Pak, ini kan hari libur. Ini kan libur, jadi saya bebas dong." Apakah demikian? Yes, hari libur, tetapi di mana ada kebebasan dan masuk ke sebuah konteks, kita terikat dengan sebuah peraturan dan harus manusia diatur. Karena pada dasarnya manusia berdosa, ingin sebebas-bebasnya, bahkan kebebasan itu bisa blunder dan membuat manusia itu sendiri jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa adalah contoh yang paling tepat manusia mula-mula. Nah, sehingga saat ini orang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah dia akhirnya juga sekarang menjadi robot yang diam, tidak bisa tidak boleh kemana-mana karena dia menyerahkan itu semua kepada Tuhan? Jadi dia tidak punya kehendak sama sekali. Serius? Ini saya rasa kekeliruan sekali lagi. Ya, jadi kalau orang membicarakan free will, tolong konteksnya seperti apa sih? Konteks kehidupan hari-hari atau konteks dalam kita ketaatan kepada Allah? Apakah itu artinya free will itu mengatur kapan kita makan, kapan kita mandi, kapan kita melakukan itu semua? Apakah itu semua harus sesuai dengan firman Tuhan? Apakah mandi, makan, kita berjalan, kita mundur, kita bernafas harus seperti itu Allah mengaturnya? Tentu tidak. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Salah satunya kemerdekaan dari dosa. Kita tidak lagi jadi orang yang terperangkap pada buah dosa, yaitu maut. Tetapi Kristus telah membebaskan kita. Nah, sekali lagi, apakah kebebasan yang Kristus beri dalam hidup kita adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya? Tentu tidak juga. Jadi, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus bukan berarti tidak punya kehendak bebas. Dia punya, tetapi itu kehendak bebas yang harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan firman Allah. Beda lagi kalau kita bicara dalam konteks apakah orang yang sudah percaya kepada Kristus dia bisa berdosa atau tidak. Ayo, itu adalah pembahasan yang dalam. Saya rasa mungkin Ibu Deborah lebih bingung lagi kalau saya berkata demikian. Nah, maka dari situ korelasinya dengan keselamatan ini penting sekali, free will dan korelasinya dengan keselamatan ini. Maka yang ditarik jauh sampai kejadian yaitu manusia
yang sudah berdosa tetapi ditebus dengan darah Kristus, sampai sekarang kita hidup di dalam kasih karunia dan dalam firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi di sini sungguh-sungguh tidak ada yang egosentris. Semua tidak berangkat daripada kita, tapi ini semua berangkat daripada teosentris. Ini semua berangkat daripada Allah yang sebagai center, Allah sebagai objek. Nah, oleh karena itu, bukan berarti kita terserah saya mau pilih Tuhan atau tidak. Loh, kok kenapa jadi kita yang lebih berkuasa? Tuhan seperti termangu-mangu nunggu kita untuk memilih. Berarti Allah bukan Allah yang maha kuasa. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu memahami ini yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi jauh sebelum saya dan teman-teman ada, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk pekerjaannya. Bukan tergantung pada saya mau atau tidak, tapi Tuhan pilih kita. Tuhan berkenan kepada kita. Yohanes 15 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ayo Ibu Deborah, kita mau ngomong apa? Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan berarti ilustrasi yang Ibu sampaikan itu tadi bahwa seolah-olah Tuhan hanya menunggu dan kita yang harus memilih sehingga kita diselamatkan. No. Firman Tuhan berkata bahwa aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Oleh karena itu, ini menjadi penting bagi orang percaya sehingga mereka harus tahu bahwa kalau hari ini mereka percaya pada Kristus, itu kasih karunia. Itu kasih karunia, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saya memilih Kristen ya karena itu kemauan saya. Saya taat sama Tuhan, ini kemauan saya. Jadi keselamatanmu bukan karena kasih karunia, tapi karena kamu yang memilih Tuhan. Wow, gue salut. Dan sebenarnya tidak bisa seperti itu kalau kita yang memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Itulah namanya kasih karunia. Maka ayat firman Tuhan di dalam Roma berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, dan bagi Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya sentralnya adalah Dia, bukan dari kita. Penentu segala sesuatu adalah Dia, bukan kita. Jadi jangan pernah merasa diri bahwa karena kakek nenekku Kristen, semua keturunan keluargaku pendeta dan segala macam. Jadi saya di sini karena saya memilih dan kemudian saya dipilih oleh Tuhan. No. Semua dari Dia. Dan kalau hari ini pun kita boleh percaya pada Kristus, itu kasih karunia. Oleh karena itu perlu hati-hati pada saat kita menyampaikan mengenai free will. Dan setelah kita percaya pada Kristus, kita punya free will. Tapi ingat, dibatasi. Tetap boleh jalan-jalan, tetap boleh makan, tetap boleh melakukan sesuatu. Tapi ingat pengajaran Kristus selama kita ada di dunia, Dialah panutan kita. Bukan berarti tidak punya kehendak bebas. Mungkin Ibu Deborah sedang mau bicara pada satu skop kecil, tetapi yang diajarkan ini terlalu melebar dan meluas kemana-mana sehingga maknanya sangat tidak ketemu. Nah, itu mungkin koreksi dari saya sebagai sesama anak Tuhan, kiranya diterima dan menambah wawasan kita bersama dalam kita mengiring Tuhan. God bless you. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat.